Hey ho Pop Gengs! Korea Utara, negara penganut sistem satu partai dengan pedoman bernegaranya adalah ultranasionalisme. Memiliki angkatan bersenjata bernama Tentara Rakyat Korea dengan 4 cabang, Angkatan Laut, Udara, dan Keamanan Negara. Nah, secara umum itu yang diketahui tentang Korut ya. Tapi ada juga yang mungkin kamu tidak sangka. Kita akan mengulasnya dalam video berikut, dirangkum dari berbagai sumber. Ini dia fakta mengejutkan tentang Tentara Korea Utara. Tapi sebelum lanjut, seperti biasa, jangan lupa klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasimu agar bersama kita terus berbagi info menarik dari Daftar Populer. Asal kalian tahu ya, Angkatan Darat Korut adalah yang terbesar kelima di dunia. Sekitar 15% hingga 40% anggaran negara diperuntukkan bagi militer. Dan diperkirakan personilnya itu berjumlah 1,21 juta dengan usia 17-54 tahun. Persentase per kapitanya itu sekitar 1 serdadu untuk 25 warga negara. Dilansir dari Tirto, sekitar 51% dari total populasi Korut adalah yang layak perang. Tapi jika jumlah segitu alasannya dikarenakan wajib militer, Korsel juga wamil kan? Artinya ada yang beda dari wamilnya Korut. Nah ini dia. Pertama, wamil Korut itu wamil terlama di dunia, yakni 10 tahun untuk pria dan 7 tahun untuk wanita. Namun, siswa yang berbakat di musik dan olahraga boleh dikecualikan. Dilansir dari FIFA, sekitar 40% perempuan berusia 18-25 tahun di Korut masih berseragam wamil. Serta nih, fakta lain yang gak kalah mengejutkannya diungkapkan oleh salah seorang tentara Korut yang kabur lewat perbatasan Cina dan dibawa sama calo ke Korsel. Namanya adalah Lee So-yoon. Dalam podcast Outlook yang diterbitkan BBC pada tanggal 28 September 2017 mengatakan bahwa tentara wanita ini ditempatkan dalam barak-barak yang sedikitnya diisi sama 24 orang. Lalu kasurnya itu diisi dengan sekam padi dan tidak ada fasilitas mandi yang layak. Jatah makanan kadang dikurangi dan terlalu seringnya pelecehan terjadi. Serta tidak ada pula perlawanan. Mereka terlalu takut untuk melapor karena superioritas pria sangat tinggi di barak. Bahkan, Lee mengaku para perempuan bisa juga diperbudak untuk diperintah apa aja. Makanya nih, banyak tentara perempuan yang tidak haid setelah masuk barak karena stres dan kelelahan. Tapi ya, kabarnya mereka justru merasa bersyukur karena tidak menstruasi dalam kondisi seperti itu karena akan lebih berat lagi. Belum lagi nih, seragam yang seharusnya menjadi kebanggaan seorang serdadu di Korut malah menyakiti. Masih dari pengakuan yang sama, seragam tentara terkhususnya sepatu nih tidak bisa melindungi di musim dingin. Oh ya, nggak hanya itu Pop Gengs, hampir keseluruhan tentara Korut mengalami malnutrisi. Masih ingat dengan tentara yang melarikan diri lewat perbatasan dan dihujani 40 tembakan? BBC melaporkan, setelah dibedah di rumah sakit Korsel, banyak cacing dan parasit dalam tubuhnya. Nah, hal ini berhubungan dengan makanan yang masuk ke tubuh mereka selama bertahun-tahun. Dilansir dari Liputan 6, Oh Chong-song mengaku selama menjadi tentara, dia hanya dijatah makan 2 kentang sehari. Sama dengan pengakuan tentara wanita tadi. Dilansir dari BBC, Lee So-yoon mengaku seringnya terjadi pengurangan jatah makanan di barak. Yang mengejutkan adalah laporan Tempo mengutip dari Daily NK pada tanggal 20 April 2020, seorang tentara Korut berpangkat rendah dilaporkan mencuri makanan karena tidak cukup makanan yang diberikan oleh atasannya. Ini sama dengan laporan Liputan 6 dari Daily Mail pada tahun 2018, di mana banyak tentara Korut yang kelaparan akhirnya menjarah jagung warga. Selain itu semua ya, Lee So-yoon juga mengungkapkan bahwa seperti tentara lainnya, mereka sudah didoktrin sedari awal untuk membenci musuh politik Korut, termasuk Korea Selatan dan Amerika Serikat. Ini juga berkesesuaian dengan pidato Park Yeon-mi pada tahun 2014 setelah kabur dari negaranya, bahwa mereka dilarang untuk menonton film-film yang datang dari luar negeri, terkhusus dari Korsel, untuk menghindari pengidolaan dan pengaruh dari luar. Ada 2 perangkat kekuasaan yang penting nih. Selain tentara, ada juga hegemoni. Nah, mengenai hal ini, aktivis Italia Antonio Gramsci menjelaskan bahwa dalam melestarikan dominasi, diperlukan hegemoni atau persetujuan spontan dari banyak orang. Dan itu berarti menciptakan konsep yang akan disusupkan ke dalam masyarakat. Terlebih para tentara sebagai penjaga gerbang kekuasaan. Nah, sekitar 60% waktu dihabiskan tentara Korut untuk mempelajari ideologi negara mereka, yakni Juche, di mana Korea Utara adalah superior dibanding etnis atau negara lain.
Well, materi dan data tadi datang dari wawancara di podcast Outlook BBC, pengakuan dari Lee So-yoon, pidato Park Hyun-mi, pengakuan tentara yang kabur lewat perbatasan Oh Chong-song, dan beberapa laporan dari media luar negeri lalu yang dirangkum tim daftar populer. Kemungkinan bias dan misinformasi tetap ada, jadi sebaiknya terus cari informasi pembanding yang lain. Namun terima kasih udah nyimak dan beri pandangan kamu di kolom komentar. Serta jangan lupa buat like, share, dan subscribe-nya. Makasih banyak udah nonton ya. Bye-bye.